Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dalam pembelajaran Matematika Wajib kelas 11 semester 2. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, apa itu barisan aritmatika? Ya, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan sama atau tetap. Ya, perhatikan contohnya, itu contoh yang A, 3, 8, 13, 18. Nah, dari 3 ke 8 ini selisihnya yaitu 5. Nah, 8 ke 13 juga selisihnya 5. 13 ke 18 juga selisihnya 5. Nah, barisan bilangan ini memiliki selisih atau beda yang sama ya. Jadi nama lainnya selisih yaitu beda ya, yaitu tadi bedanya 5. Jadi barisan bilangan ini merupakan barisan aritmatika. Nah, sekarang perhatikan contoh yang B, yaitu Bu Guru tulis di bawah itu 10, 7, 4, 1. Nah, 10 ke 7 ini, perhatikan selisihnya negatif 3. Kemudian 7 ke 4 juga negatif 3. 4 ke 1, negatif 3. Nah, negatif 3 ini merupakan selisih atau beda. Nah, karena mereka bedanya sama ya atau tetap negatif 3 terus. Nah, jadi barisan bilangan ini merupakan barisan aritmatika. Nah, misalkan tadi contoh barisannya yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, beda, ingat ya tadi beda itu selisih ya. Nah, bedanya ini kan sama dengan U2 dikurangi U1, ingat ya. Ini kan U1, jika tadi U2, U3, U4, dan U5. Nah, bedanya ini kan berarti beda sama dengan U2 dikurangi U1. Ya. Nah, U2 siapa? Ya, 3. Tidak, U1 siapa? 1. 3 dikurangi 1 berarti 2. Nah, bedanya 2. Sekarang dari beda yang lain. Nah, coba dari U3 dikurangi U2. 3 dikurangi U2 sama dengan berarti 5 dikurangi 3. Nah, dikurangi 3 sama dengan 2. Nah, bedanya sama ya, sama-sama 2 ya. Jadi merupakan barisan aritmatika ya. Atau beda dapat kita tulis ya sama dengan UN dikurangi UN min 1 ya. Atau contohnya tadi misal N-nya 3 ya, berarti U3 dikurangi U2. Nah, jika suku pertama sama dengan A dan beda sama dengan B, maka secara umum barisan aritmatika tersebut adalah ya U1 kan A ya. Berarti U2 itu A ditambah dengan selisihnya ya kan. Lalu kan kayak tadi U1 itu 1, berarti kan U2 itu 1 ditambah selisihnya berapa? Ya, selisihnya itu 2, berarti 1 tambah 2. Kemudian U3 berarti 1 ditambah 2 kali 2, ya kan? Berapa ini hasilnya? Ya, 5, betul kan? Nah, 5. Berarti nanti jika ditanya UN, berarti rumusnya yaitu A ditambah N dikurangi 1 kali B, ya. Itu UN sama dengan suku ke N, ya. Misal yang ditanyakan suku ke-20, kemudian A itu suku pertama, ya, atau U1, kemudian B itu beda atau selisihnya. Ingat-ingat ya, rumus ini UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama diketahui barisan aritmatika. Nah, di sini sudah diketahui barisan aritmatika yaitu 2,6, 10, dan seterusnya. Tentukan suku ke-14 ya. Nah, tadi kan rumus barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B ya. Nah, sekarang ditanyanya U14. Nah, U14 berarti N-nya nanti diganti 14. Nah, sekarang cari tahu dulu A. A berarti siapa? Ya, A itu suku pertama ya. Suku pertamanya 2. 2 ditambah N, N-nya berapa tadi? Ya, 14. Dikurangi 1. Nah, bedanya berapa? Nah, bedanya berarti sama dengan ya, 6 dikurangi 2. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Kalau mau nyoba yang 10 juga boleh, sama saja B sama dengan
10 dikurangi 6 ya, dengan suku sebelumnya. Berarti 4 juga kan? Iya. Berarti B itu 4. Nah, berarti sama dengan 2 ditambah 13 dikurangi 1. Iya, 13 dikali 4. Nah, berarti sama dengan 2 ditambah 13 dikali 4. Berarti ya 52. 2 tambah 52 ya 54. Jadi suku ke-14 sama dengan 54. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Diketahui suatu barisan aritmetika dengan U2 sama dengan 7 dan U6 sama dengan 19. Tentukan yang pertama beda, kemudian suku pertamanya, kemudian suku ke-41. Nah, pertama kita tulis ya, tadi diketahui U2-nya itu 7 ya. Kemudian U6 itu 19. Nah, ingat ya, rumus UN ya, barisan aritmetika yaitu N sama dengan A plus N-1 dikali B ya. Berarti U2 ini kalau kita buat rumus seperti ini ya, menjadi ya A-nya kan belum tahu, tulis lagi A ditambah N-nya berarti kan 2 ya, 2 dikurangi 1 ya, 1 dikali B. Jadi A tambah B sama dengan 7. Nah, sekarang coba yang ini U6 ya. Berarti A-nya juga belum tahu, ditulis lagi A ditambah N dikurangi 1, berarti 6 dikurangi 1 ya. 5 dikali B jadi 5B sama dengan 19. Kalian masih ingat ya SPLDV? Nah, ini kan bisa kita eliminasi ya. Kurangi A dikurangi A kan jadi 0. Kemudian B dikurangi 5B berarti min 4B sama dengan 7 dikurangi 19 ya, jadi min 12. Nah, berarti B sama dengan min 12 per min 4 sama dengan 3. Nah, yang A sudah ketemu ya, bedanya berarti ya, beda sama dengan 3. Nah, sekarang kita mencari B suku pertama ya, atau U1. U1 juga disebut sebagai A ya. Nah, ini kan ada rumus A tambah B sama dengan 7. Nah, bisa kita masukkan ke rumus itu, A tambah B sama dengan 7. Nah, B-nya kan udah tahu tadi 3, berarti A ditambah 3 sama dengan 7. Berarti A sama dengan 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Nah, berarti U1 sama dengan 4. Nah, sekarang kita cari yang C ya. Suku ke-41. Siapa suku ke-41? Ya, U41. Nah, kita masukkan ke rumus ini. A-nya kan tadi udah tahu ya. A-nya yaitu 4. B-nya 3, berarti sama dengan A-nya 4 ditambah N dikurangi 1, berarti 41 dikurangi 1 dikali B. Bedanya tadi 3. Sama dengan 4 ditambah 40 dikali 3. Sama dengan 4 ditambah 120 sama dengan 124 ya. Jadi U41 sama dengan 124. Nah, sekarang kita masuk ke deret aritmetika. Deret aritmetika adalah jumlah. Ingat ya, kalau deret itu jumlah. Jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan aritmetika. Jika barisan aritmetikanya U1, U2, U3 sampai UN, maka deret aritmetikanya yaitu
U1 tambah U2 tambah U3 tambah sampai UN. Dan dilambangkan dengan SN ya. Nah, rumus SN-nya yaitu ini ya, sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N-1 dikali B ya. Dengan keterangan SN sama dengan jumlah N suku pertama deret aritmatika, UN sama dengan suku ke N deret aritmatika, A yaitu suku pertama, B itu beda, dan N banyaknya suku ya. Atau rumus SN ini dapat kita tulis juga dengan SN sama dengan setengah N dikali A ditambah UN ya. Jadi kalian dapat menggunakan rumus yang ini atau juga dapat menggunakan rumus yang ini. Nanti hasilnya sama saja. Nah, contoh soalnya, tentukan jumlah 20 suku pertama deret 3 tambah 7 tambah 11 tambah seterusnya. Jadi kalau deret itu ciri-cirinya biasanya ada kata-kata suku pertama ya. Misalnya seperti ini, jumlah 20 suku pertama atau jumlah 100 suku pertama. Nah, itu biasanya menggunakan deret. Nah, berarti tinggal kita masukkan ke rumus ya. Jumlah 20 suku pertama berarti S20 ya, sama dengan, ingat ya tadi rumusnya, guru tulis di sini Sn sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Nah, jadi di sini setengah dikali 20 ya, dengan kurung 2 dikali A. A itu suku pertama siapa? Ya, 3. Ditambah N. N-nya berarti 20. Dikurangi 1 dikali B. Bedanya berapa? Nah, bedanya berarti 7 dikurangi 3. 4. Ya kan? Nanti dikali 4. Nah, sama dengan, nah ini kan boleh dicoret ya. Jadi 10. 10 dikali 3, 6 ditambah 19 dikali 4 ya, sama dengan 10 dikali 6 ditambah 19 dikali 4 yaitu 76. Sama dengan 10 dikali 6 tambah 76 yaitu 82, jadi hasilnya 820. Jadi jumlah 20 suku pertamanya yaitu 820. Ya, contoh soal selanjutnya yaitu suatu barisan aritmetika dengan suku keempat adalah min 12 dan suku ke-12 adalah min 28. Tentukan jumlah 15 suku pertama. Nah, ini ada kata-kata 15 suku pertama ya, berarti deret. Nah, perhatikan yang diketahui itu suku keempat. U4 itu min 12. Kemudian suku ke-12 berarti U12 sama dengan min 28. Nah, dan ditanya S15. Berarti kita perlu apa saja? Nah, ingat ya rumus Sn. Jadi setengah N kali 2A ditambah N-1 kali B. Nah, kita belum tahu A dan B-nya. Nah, kita cari tahu melalui ini, U4 dan U12. U4 ya, nah kalau dibuat ke rumus UN, UN kan rumusnya sama dengan A plus N-1 dikali B, ya kan? Nah, berarti A-nya kan belum tahu, tulis A ditambah N-nya berarti 4. Ya kan? 4 dikurangi 1 dikali B. Nah, sama dengan min 12 ya. Atau dapat ditulis juga A ditambah 3B sama dengan min 12. Nah, berarti yang U12 ini dapat guru tulis juga sebagai A ditambah, nah, 12 dikurangi 1 ya kan? 11B sama dengan min 28. Ini dieliminasi. 3B dikurangi 11B yaitu
min 8B sama dengan min 12 min jadi tambah min 12 tambah 28 ya, atau 28 dikurangi 12 yaitu 16. Jadi B-nya 16 dibagi negatif 8. Hasilnya min 2. Nah, kita sudah punya B yaitu negatif 2. Nah, A-nya belum ya. Nah, bisa kita masukkan ke rumus ini. A ditambah 3B sama dengan negatif 12. A ditambah 3 dikali B-nya negatif 2 sama dengan min 12. Nah, berarti A min 6 sama dengan min 12. A sama dengan min 12. Nah, ini pindahkan ke sini. Jadi plus 6. Berarti A sama dengan min 6. Nah, kita sudah punya A dan juga punya B. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Tadi kan yang ditanya S15. Jadi setengah dikali 15 dikali 2A. Nah, A-nya min 6. Ditambah N dikurangi 1 ya. N-nya berarti kan 15. Dikurangi 1 dikali B-nya itu min 2. Nah, kurung tutup dengan 15 per 2 dikali 2 dikali negatif 6 ya, min 12 ditambah 14 dikali min 2 ya, berarti negatif 28. Jadi sama dengan 15 per 2 dikali negatif 12 ditambah negatif 28. Berarti sama dengan negatif 40. Jadi sama dengan 15 dikali, ini kan boleh dicoret ya, 20. Jadi dikali negatif 20. Sama dengan negatif 300. Nah, jadi S15 ya, atau jumlah 15 suku pertama yaitu negatif 300.